Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum ke pematerian, maka baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya PhD dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan ke pematerian. Selamat siang, Bapak Ibu. Siap. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang strategi pengembangan jaringan dan kemitraan usaha. Yang pertama dari tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk memahami peserta dalam pentingnya membangun jejaring dan kemitraan usaha untuk membangun usaha baru bagi para pengusaha seperti Bapak dan Ibu. Terus yang kedua adalah untuk mengidentifikasi peluang kemitraan di lingkungan sekitar. Hal ini dapat memberikan langkah untuk mencari tahu seperti apa sih peluang kemitraan di lingkungan sekitar kita, dan juga bisa meningkatkan peluang dari usaha kita menjadi lebih berkembang. Kemudian yang ketiga, untuk menyusun peta jejaring usaha yang sederhana. Next. Mengapa sih jejaring dan kemitraan usaha itu penting? Alasannya karena jejaring usaha merupakan hubungan kerjasama antara pelaku usaha untuk saling mendukung. Yang kedua itu kemitraan usaha merupakan kolaborasi dua atau lebih pihak untuk mencapai keuntungan bersama. Kemudian meningkatkan daya saing. Dengan kolaborasi UMKM bisa menghadapi persaingan yang besar. Yang keempat, untuk mengembangkan posisi ekonomi lokal, usaha saling mendukung menciptakan kestabilan ekonomi usaha tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah langkah-langkah membangun kemitraan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi kebutuhan dan potensi dari usaha tersebut, sehingga kita tahu kita itu akan bekerja sama dengan siapa, dengan lembaga yang mana, dengan perusahaan seperti apa, sehingga kita itu paham dari usaha kita tersendiri, sehingga kita dapat langsung ke dalam tujuan untuk bekerja sama dengan mitra yang lainnya. Kemudian selanjutnya langkah kedua adalah cari mitra yang sevisi. Jadi tujuannya untuk mencari mitra yang sevisi adalah untuk memudahkan kita dan usaha kita untuk menjadi lebih berkembang gitu. Jadi nggak harus kayak mencari kemana-mana, sehingga kan kalau sevisi berarti memiliki tujuan yang sama, sehingga usaha kita itu bisa lebih terorganisir gitu. Jadi satu jalan dengan mitra yang kita pilih. Kemudian langkah yang ketiga, membangun kepercayaan dan komitmen. Membangun kepercayaan terhadap mitra yang kita pilih itu sangatlah penting ya Bapak dan Ibu, karena itu dapat membangun kepercayaan dari mitra tersebut, sehingga kita itu mudah untuk bekerja sama dengan mitra-mitra yang lain yang memiliki hubungan dengan mitra yang kita percaya atau yang mempercayai kita. Kemudian yang keempat, membuat perjanjian dalam kerjasama. Kenapa kita harus membuat perjanjian dalam kerjasama? Sehingga dalam proses untung dan kerugian itu kita dapat meminimalisir, dan serta jika ada usaha yang sama atau persaingan yang cukup bersaing di dalam pasar, sehingga kita itu dapat mempertanggungjawabkan gitu dari perjanjian
kerjasama antara mitra satu dengan kita sendiri sebagai pelaku usaha. Terus yang kelima adalah evaluasi dan pelihara hubungan. Dalam proses bekerja sama, kita harus mengevaluasi setiap usaha yang kita kembangkan, itu baik dari keuangan, dari pemasaran, dan lain sebagainya. Serta pelihara hubungan juga itu sangat penting karena seperti poin yang ketiga. Baik, selanjutnya ada contoh sukses kemitraan yang menjadi kemitraan dengan pelaku usaha yang lain. Ada UMKM pekerjaan nyaman baru bekerja sama dengan koperasi dan marketplace lokal, sehingga omset dari kerjasama ini telah meningkat sekitar 40% dari penjualan anyaman baru tersebut. Kolaborasi membawa manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Selanjutnya kita akan berdiskusi dan latihan bentuk kemitraan yang akan Ibu dan Bapak lakukan dalam usaha. Saya akan memberikan kertas, kemudian Bapak dan Ibu silakan membuat mind mapping untuk ide usaha dan kayak rencana usaha dengan bermitra dengan siapa atau dengan seperti itu. Jadi saya akan berikan kertasnya terlebih dahulu. Sekian ya dari pelatihannya, diskusi dan latihannya. Selanjutnya kita akan ke kesimpulan. Baik, kesimpulannya. Jaring dan kemitraan usaha penting untuk pertumbuhan UMKM. Kerjasama yang baik dimulai dari kepercayaan dan komunikasi dengan jaringan yang kuat. Ekonomi lokal bisa meningkat. Jangan
Jangan jalan sendiri, dengan berjari dan bergerak kita bisa maju bersama menciptakan usaha yang berkelanjutan dan berkelanjutan dan membangun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.